Baik, saudara, mari kita buka di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat, very close. Ini berita akhir zaman, saudara, yang pada akhir-akhir ini cukup sering tayangkan ya di YouTube dan juga di mimbar-mimbar gereja, saudara ya. Nah, Pastor Desi minggu lalu juga dan 2 minggu yang lalu juga ya, saudara, menyampaikan tentang kedatangan Tuhan. 2 kali khotbah itu ya. Itu ada hubungan dengan kedatangan Tuhan. Nah, apalagi sekarang ini saudara dipicu oleh berita-berita dunia yang benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di Matius 24 ya. Kalau Matius 24 itu berita tentang akhir zaman, saudara. Itu firman tentang akhir zaman ya. Itu tentang deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Di salah satu ayat itu menyatakan itu, saudara. Dan sekarang-sekarang ini itu banyak dibicarakan tentang perang dunia ketiga lagi, saudara ya. Bahkan Presiden Rusia Putin itu ya, saudara, menyebutkan perang dunia ketiga sudah di depan mata, saudara. Itu ada di berita, saudara ya. Dan saudara, berapa tahun yang lalu ya, saya lupa kapan, kedatangan Tuhan itu juga santer dibicarakan di mana-mana. Beberapa gereja dan pendeta juga yang terkenal menyarankan untuk, yuk, ini udah deket waktunya nih, simpan stok makanan, minuman, barang-barang ya, untuk ini kalau terjadi kekacauan menjelang Tuhan datang nih. Nah, saudara, saya juga ikut-ikut tuh, saudara, ya. Saya juga beli banyak makanan tuh. Saya stok, saudara, makanan, minuman, beras, segala macam, saudara ya. Indomie, saudara. Jadi, ikut nyetok juga, saudara. Itu, eh, saya lupa kapan ya, tapi itu beberapa tahun yang lalu. Nah, saudara, akhir-akhir ini juga banyak berita, saudara ya. Banyak orang kaya, miliuner, bilioner itu rame-rame beli bunker, saudara. Atau membangun bunker ya. Seperti bos Facebook, bosnya Amazon itu, bahkan mereka mendirikan underground bunker yang mewah, yang luar biasa, saudara. Nah, itu untuk apa, saudara ya? Untuk perlindungan bagi mereka itu. Kalau ada terjadi perang ya, bahkan itu bisa, kan ada perang nuklir juga bisa terjadi, saudara. Mereka berpikir bahwa ini akan melindungi mereka, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah kita juga harus ikut-ikutan mempersiapkan diri, saudara? Nah, mari kita buka di Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat, saudara. Nah, saudara, kita punya firman, saudara. Tadi kita baru baca, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Lari ke Tuhan itu udah paling aman, saudara. Ya, di depan ini, aduh, sekarang saudara ya, sangat tidak menentu, banyak kejahatan ya. Hukum itu yang salah jadi benar, benar jadi salah, saudara. Tapi saudara, dalam kondisi yang situasi yang makin tidak menentu itu, lari ke Tuhan itu paling aman, saudara. Dialah menara yang kuat. Nah, nama Tuhan itu siapa, saudara ya? Nama Tuhan itu adalah Yesus, saudara. Itu nama yang paling berkuasa di bumi dan di sorga, saudara. Di dunia ini. Dan semuanya harus tunduk kepada nama itu. Semua. Siapapun, apapun yang ada nama itu harus tunduk. Ya, penyakit juga, saudara, punya nama ya, itu tunduk, saudara, di dalam nama itu, saudara. Nah, ketika situasi tidak menentu, inilah salah satunya nama yang kita bisa lari, saudara, dan mendapat perlindungan. Wah, saudara, kalau ada apa-apa, saudara ya, saya sering eh, kalau ada orang yang baru kenal Tuhan, belajar gitu ya, kalau mereka juga ada situasi, udah panggil nama Yesus, saya bilang gitu ya. Itu nama yang luar biasa. Dan saya juga pernah ngalamin, saudara. Saya panggil nama itu, benar-benar ada jalan keluar, saudara. Itu bukan nama sembarangan, saudara ya. Nah, bunker yang dibangun
stok makanan semua itu cuman sementara, saudara. Itu tidak akan membuat kita aman, tapi yang aman itu adalah nama Yesus, saudara. Kita lari ke sana, saudara. Dan saudara, ketika terjadi ketidakpastian ya, orang itu cenderung ya, saudara, mencari aman. Dan salah satunya dengan menyetok makanan ya tadi, atau juga barang berharga seperti uang, emas, barang-barang ya, permata apa, semua disimpan, saudara. Nah, saudara, di akhir zaman ini situasi bisa berubah setiap saat, saudara. Nah, kita nih baru habis melewati COVID nih, saudara ya. Berapa tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu, tahu-tahu Rusia invasi ke Ukraina, saudara. Nah, terjadi tuh perang Rusia dan Ukraina. Ini tahun lalu, tiba-tiba Hamas membantai orang Israel. Dan sekarang namanya ada perang di Israel, saudara. Sampai Iran juga mau ikut-ikut, saudara. Ya, sebelumnya enggak, tapi udah muncul nih deru-deru perang, saudara. Ya, perang ini. Oh, tambah lagi perang Israel. Belum lagi muncul berita nih, Cina mau invasi Taiwan, saudara. Ini cukup santer nih belakangan ini ya. Sampai dia punya dibuat simulasi nih kalau prajuritnya atau tentaranya Cina tuh masuk mau Taiwan tuh di mana aja gitu sampai di televisinya di Cina sana, saudara ya. Belum lagi Korea Utara, saudara. Dan itu artinya apa? Dunia nggak menentu, saudara. Sangat tidak menentu. Nah, dengan situasi ini apakah kita orang percaya apa yang kita harus persiapkan, saudara? Apakah ikut-ikutan dengan orang dunia ya? Nah, saya percaya, saudara, menjelang hari Tuhan yang datang eh, sebentar ini, saudara ya, itu ada dua hal yang terjadi yang berkenaan dengan orang percaya. Yang pertama itu menjelang Tuhan datang ya, saya percaya kebangunan atau revival besar-besaran sebelum Tuhan datang. Itu saudara bisa baca di Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Itu tentang menjelang hari Tuhan tuh ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, saudara ya. Eh, Taruna-taruna tuh akan bernubuat, orang tua dapat mimpi lah segala macam, saudara. Itu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, saudara. Dan banyak hamba Tuhan juga mendapatkan apa hal yang sama mereka ya, bahwa memang menjelang Tuhan datang tuh ada benar-benar kebangunan rohani yang luar biasa ya. Jadi saya juga punya keluarga yang belum diselamatkan, saudara. Saya percaya, saudara, menjelang hari Tuhan tuh itu akan dilawat juga keluarga saya, saudara. Nah, kita mau ikut semua mengambil bagian, saudara, dalam kebangunan rohani yang akan terjadi. Karena memang habis itu udah nggak ada kesempatan. Kalau udah Tuhan datang, saudara, udah nggak ada kesempatan lagi, saudara. Dan itu kan masuk ke dalam kesusahan besar ya. Seperti itu. Dan makanya Tuhan tuh harus akan mengadakan kebangunan rohani yang besar-besaran itu, saudara, untuk menarik banyak orang sebelum dia datang, saudara. Nah, yang kedua itu akan terjadi penganiayaan orang-orang percaya, saudara, yang makin menjadi-jadi. Di Amerika ini, saudara ya, kekristenan itu sebenarnya mungkin nggak seperti yang saudara bayangkan. Itu menjadi makin minoritas, saudara ya. Orang yang benar itu, aduh saya juga dengar gitu loh ya, kadang-kadang gereja itu bisa disensor, gereja itu eh, berdoa manggil nama Tuhan aja tuh bisa perkarakan gitu loh, saudara. Di sekolah-sekolah ya udah nggak ada namanya doa di sekolah ya. Ngadain ada doa di sekolah itu bisa dimasalahkan itu, saudara. Di Amerika itu bayangkan itu. Nah, itu menjelang Tuhan datang tuh penganiayaan itu akan luar biasa, saudara ya. Seperti itu. Nah, untuk menghadapi semua itu, saudara, firman Tuhan tuh harus hidup dalam kita. Ya. Yang saya mau tekan sini, firman itu harus hidup. Itu harus menjadi prioritas dan fokus kita. Ya. Jadi firman Tuhan itu harus kita istilahnya kita stok ya. Kita stok kayak barang makanan itu. Kita harus punya itu, kita harus simpan itu firman Tuhan. Nah, saya akan jelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Nah, kita buka lagi di Yohanes 14 ayat 21.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya ya, dikatakan he that had my commandments and keepeth them. Ya. Kalau diterjemahkan itu seperti gini. Artinya mempunyai atau memiliki, tapi keep it itu artinya selain menuruti, melakukan juga punya arti menyimpan, saudara. Jadi perintah Tuhan itu atau firman Tuhan itu harus bukan hanya kita pegang, saudara ya, tapi harus menjadi milik, harus tersimpan dalam diri kita. Dan itu akan termanifestasi dalam perbuatan kita. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya cuman kita hafal, saudara, atau di kepala, sampai itu masuk di dalam hati kita, itu yang penting. Dan itu yang harus kita hidupi khususnya di akhir zaman ini, saudara ya. Nah, saudara, untuk lebih saya bisa memberi gambaran, saudara ya, lebih jelas apa sih maksudnya firman itu harus hidup atau harus kita simpan itu, saudara ya. Saya akan bawakan dua contoh hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Nah, saudara, dalam sel group leader kami ya, Pastor Desi pernah mengajarkan kita untuk kita belajar juga dong dari tokoh-tokoh hamba Tuhan yang luar biasa. Kita belajar bagaimana kehidupan mereka ya, bagaimana mereka dipakai dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara ya. Dan yang dipakai Tuhan luar biasa, salah satunya Pastor Desi menyebutkan adalah Smith Wigglesworth. Dan ada juga Watchman, saudara ya. Nah, mengapa kita perlu belajar juga dari tokoh-tokoh ini, saudara? Nah, apa di Alkitab tuh kurang, saudara? Nabi, raja, rasul yang dipakai luar biasa itu. Nah, tidak ada yang kurang, saudara. Mereka itu tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi saya percaya semua sumber hikmat pengalaman mereka, apa yang mereka alami yang luar biasa itu dari Tuhan juga, saudara. Sama, juga tokoh-tokoh segala zaman yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya tidak ada di Alkitab. Itu semua sumber kuasa mereka, hikmat mereka itu dari Tuhan juga, saudara. Itu sebabnya kita mau belajar juga dari mereka ya, saudara. Ada banyak yang kita bisa dapatkan, saudara. Nah, yang pertama itu tokoh ini namanya Smith Wigglesworth. Saudara, dia tuh salah satu tokoh kebangunan Pantekosta yang hidup sahabat yang lalu, saudara. Mungkin saudara ada yang pernah dengar nih, saudara. Dia dikenal sebagai tokoh kesembuhan, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia tercatat membangkitkan 14 orang yang sudah mati ya, dibangkitkan sama dia. Termasuk istrinya, saudara. Itu luar biasa, saudara. Nah, sering juga Smith Wigglesworth ini disebut juga Rasul Iman, saudara. Karena luar biasa imannya. Nah, berkaitan dengan yang saya mau sampaikan ini, saudara, tentang iman, tentang firman itu, Smith Wigglesworth itu hanya membaca dalam hidupnya itu cuma satu buku, yaitu Alkitab, saudara. Luar biasa, saudara. Cuman Alkitab. Dia nggak baca yang lain, cuman Alkitab aja. Kecintaannya kepada firman Tuhan tuh luar biasa, saudara. Nah, salah satu menyaksikan itu ada namanya penginjil muda pada saat itu yang menjadi temannya ya. Walaupun pada saat itu kalau nggak salah itu Smith Wigglesworth udah umur 80-an lagi. Nah, namanya Lester Sumrall ini penginjil yang menjadi sahabatnya dan suka datang ke rumahnya itu. Dan suatu hari diceritakan dia datang ke rumahnya itu, saudara, dia bawa payung ya sama koran. Begitu dia ketok rumahnya, Smith Wigglesworth langsung udah nggak pakai basa-basi, langsung dia lihat nih, kamu bawa apa? Langsung dia pegang, dia lihat itu. Oh, saya bawa payung sama koran nih, newspaper. Nah, terus Smith Wigglesworth bilang, payung boleh masuk, itu koran buang, sekarang juga buang. Dia luar biasa, saudara ya. Dia bilang tidak ada kebohongan atau lies boleh masuk rumah saya. Di rumah saya yang ada hanya truth, the truth, ya. Kebenaran yang boleh ada. Segala yang berasal dari dunia nggak boleh masuk rumah saya. Wah, itu
Smith Wigglesworth tuh seperti itu, saudara. Begitu masuk, kan namanya berkenalan ya, ya pasti ada perjamuan lah, ada dikasih apa, minum minum teh ya kalau di Inggris sana ya sudah. Nah, ini baru sebentar si Smith Wigglesworth ini bilang, ayo kita baca firman Tuhan, kita baca keras-keras, baca saudara firman Tuhan setengah jam saudara. Ya dia ikut-ikutan juga sih ini penginjil ini. Akhirnya pas selesai, ayo kita doa. Dia bilang bless him, gitu. Terus bicara-bicara lagi saudara ya. Nggak lama lagi, ayo kita baca firman lagi. Kan itu luar biasa saudara. Dia bilang, kok begitu ya? Smith Wigglesworth itu menyatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Udah, itu yang dia pegang. Makanya dia setiap kali dia kalau baca firman dia perkatakan keras-keras saudara. Gitu loh. Supaya apa? Timbul pendengaran akan firman Kristus. Jadi dia tidak izinkan yang lain. Makanya iman itu luar biasa saudara. Itu benar-benar namanya itu masuk, tinggal itu di situ saudara. Itu maksudnya firman itu tadi saudara. Masuk ke dalam hidupnya itu. Bukan cuman hafal, tapi benar-benar jadi iman itu saudara ya. Itu luar biasa. Nah yang kedua itu Watchman saudara. Dia ini siapa saudara? Dia ini dikenal adalah hamba Tuhan dari China ya. Dia itu orang yang luar biasa, penginjil, hamba Tuhan, dan juga penulis saudara. Bukunya itu ada di mana-mana, saudara. Banyak sekali. Dan kalau saudara pernah baca bukunya, itu memang, wah, dalam banget, saudara ya. Kayak kita baca itu kayak dibongkar gitu ya. Pastor Desi juga suka baca itu dulu. Jadi favorit juga itu. Nah, yang saya mau ceritakan itu, Watchman ini suatu hari, dia ditangkap oleh Partai Komunis di China sana, saudara. Ya, karena memang mereka tuh keberatan sekali kalau Injil itu diberitakan. Nah, dia dihukum di penjara 20 tahun, saudara ya. Nah, ini yang mau saya ceritakan di sini, saudara. Di penjara itu dia tidak dikasih Alkitab sama sekali. Dan tentu saja, saudara, itu sadis di sana, saudara ya, disiksa dia. Yang pertama, dikasih obat, saudara ya. Kalau ada orang-orang yang dianggap melawan itu, orang-orang yang di penjara itu, saudara ya, itu dikasih obat. Nah, obat itu bikin gila, saudara ya. Bisa, apa, pokoknya orang itu akan berlaku yang seperti benar-benar seperti orang gila, saudara. Obat itu. Sadis sekali, saudara itu. Tapi waktu dikasih Watchman ini, nggak terjadi apa-apa, saudara. Sampai bingung, wah, ini nggak ada apa-apa. Nggak ada efek apa-apa. Nah, terus Partai Komunis di sana tuh kirim, saudara, ada 24 prajurit dibagi berapa regu gitu ya. Jadi tujuannya hanya untuk menyiksa Watchman ini supaya dia menyangkal gitu ya. Secara terbuka di publik menyatakan bahwa istilahnya menyangkal Tuhan lah gitu ya. Jadi dicoba supaya disiksa, bagaimana caranya supaya dia bisa menyangkal itu. 3 tahun loh saudara. Itu sampai akhirnya saudara, itu prajurit itu menyerah semua. Tentara itu yang menyiksa itu menyerah. Dia bilang ini bukan manusia ini. It's not a human, dia bilang. Nah saudara, kenapa bisa begitu saudara ya? Karena Watchman ini orang yang sangat cinta akan firman. Saya tahu persis. Saya baca buku-bukunya. Dia itu, firman itu saudara ya, sudah tinggal dalam dirinya. Jadi bukan, firman itu udah jadi satu. Itu yang maksud saya itu. Tinggal, udah hidup di dalam dirinya. Nah ini saya kasih gambaran bagaimana, walaupun dia tidak baca Alkitab saudara ya. Kan nggak dikasih Alkitab 20 tahun. Tapi firman itu karena sudah hidup, itu yang menjadi, yang akan menolong dia, menyatakan kuasanya. Saudara.
Nah, jadi saudara memiliki atau menyimpan itu bukan cuma tahu firman, hafal firman, tapi lebih daripada itu, harus masuk ke dalam hati, saudara ya. Harus menjadi hidup dan berkuasa dan menjadi perbuatan kita. Bukan di pikiran saja, saudara. Kita bisa hafal, oh ini. Tapi yang penting masuk di hati itu. Nah, karena iman timbul dari pendengaran dari oleh firman Kristus di Roma 10 ayat 17 tadi, saudara. Dan firman itu, saudara ya, kalau baca di Yohanes 1 ayat 1, saudara ya, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya Allah itu, saudara, ya bukan cuma konsep, dia harus masuk. Dia benar-benar ada di hati yang akan memimpin kita. Nah, caranya itu memang harus dengan firman itu, saudara. Nah, bagaimana supaya firman itu menjadi hidup, saudara? Ada 4 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, untuk firman itu menjadi hidup ya, masuk benar-benar, itu pertama ya harus bertobat, saudara. Nggak boleh ada simpan dosa, atau ada kepahitan, atau dendam sama orang, atau ada hal-hal lain yang bertentangan dengan firman tuh ya, saudara ya. Itu ada di perumpamaan tentang menabur, saudara bisa baca itu. Untuk lengkapnya baca di Lukas 8 tentang benih yang ditabur itu, saudara ya. Nah, kalau nggak bertobat itu seperti iblis tuh ngambil, saudara. Jadi, ini orang boleh ke gereja berapa kali, saudara ya. Tapi dia nggak bertobat hidupnya, masih simpan dosa, itu iblis ngambil, saudara. Firman itu nggak bisa masuk, saudara. Saya punya temen gitu, sering cerita gitu ya. Tapi giliran dia mau ini, nggak bisa cerita firman. Nggak ada soalnya. Udah diambilin semua dari iblis. Karena nggak bertobat itu, saudara. Nah, yang kedua, supaya bisa masuk firman itu harus singkirkan beban, ya, kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup ya. Godaan dunia itu bicara sebenarnya prioritas, saudara ya. Jadi Tuhanlah yang harus menjadi paling utama. Kalau Tuhan nggak paling utama, itu juga nggak bisa masuk. Mungkin bertahan sebentar aja, saudara. Paling nyangkut di kepala, saudara ya. Nggak bisa lama, saudara. Nggak bisa tinggal di hati. Karena fokusnya udah ke tempat lain, bukan ke Tuhan. Nah, yang ketiga itu, saudara, haus dan lapar akan firman. Maka kita mesti baca, saudara, renungkan, perkatakan setiap saat. Apalagi di eh, mana Yosua 1 ayat 8 ya, di di Mazmur juga 1 ayat 3 itu, saudara. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, jadi jangan puas kalau kita baca satu pasal tiap hari itu udah oke nih. Ya, penting saya udah baca nih. Mungkin saya bisa hafal sedikit-sedikit. Atau hari Minggu dengar firman Tuhan. Tapi bisa juga kan pikiran kemana-mana, saudara. Nggak bisa 100%. Mungkin 50%. Mungkin 25% yang masuk. Nah, saya sangat diberkati oleh kesaksian dari Wigglesworth itu, saudara ya. Saya coba bukan baca, saudara. Saya di internet tuh kan ada, saudara, di YouTube itu ada apa namanya, Alkitab suara ya, audio. Dalam semua semua buku ya, kitab itu ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu ada. Jadi ada orang yang membacakan firman ya. Jadi kita cuma dengerin aja. Nah, saya coba lakukan itu, saudara. Saya dengerin gitu loh. Contohnya waktu itu saya dengerin Matius 5 sampai 7 ya, saudara ya. Wah, saya dengerin. Itu kalau saya dengerin sendiri, saya sendiri, saudara ya. Aduh, yang masuk cuma berapa, saudara ya. Tapi saudara, kalau saudara dengerin 10 kali kira-kira gimana? Kalau 20 kali gimana kira-kira? Itu saudara pulang kerja, itu firman tuh muter, saudara, di kepala dan di hati. Waktu makan itu firman terus tuh yang ada. Dan itu benar-benar, saudara, hari itu sukacita luar biasa, saudara. Ya, sekarang ada teknologi itu membantu kita. Ya, ini cuma tips saja, saudara ya. Saudara punya segala macam cara, saudara bisa tanya Tuhan, saudara bisa berperkara sama Tuhan. Ini gimana? Saya yang penting supaya masuk hati, supaya masuk ke dalam hidup saya, bukan di cuman hafal atau di kepala saja, saudara. Itu intinya, saudara ya. Nah, itu makanya
Setiap hari saya paksain nih, saudara. Dengerin firman, ya. Nggak sekali, berkali-kali. Kalau perlu 20 kali, 20 kali. Satu pasal itu aja, saudara, atau dua pasal. Itu pasti, saudara, mulai nyangkut, mulai masuk tuh, saudara. Ya, seperti itu. Dan yang keempat, kita harus melakukan. Nah, saudara, sangat mudah ketika firman itu sudah ada di hati dan di pikiran kita ya. Udah ada firman terus tuh mudah melakukannya. Tapi sangat sulit, saudara, kalau tidak ada firman. Apalagi cuman dengerin sekali-sekali, saudara. Apa yang mau dijalani nih, apa nggak bisa kita lakukan. Kalau orang tidak ada firman, saudara ya, dalam hidupnya, dia coba lakukan firman, yang ada dia melakukan hukum Taurat. Nah, firman itu memang harus hidup, saudara. Karena kita melakukan itu sebenarnya bukan kita lagi, tapi Tuhan yang melakukan. Firman itu yang melakukan. Seperti itu. Nah, saudara, ketika kita lakukan dan percaya firman itu menjadi hidup, dan apa akibatnya, saudara ya, kita lihat. Kita kembali buka di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudara, ini statement dari Tuhan ya. Kalau orang yang tadi saya bilang, dia itu punya firman, dia itu miliki firman, firman itu hidup di dalamnya, dia melakukan, itu statement Tuhan apa? Dialah yang mengasihi aku. Jadi bukan statement dari kita yang, oh Tuhan saya mengasihi engkau, kita bisa bicara seperti itu. Tapi ini statement dari Tuhan, dialah yang mengasihi aku. Karena firman itu tersimpan, saudara. Karena firman itu udah hidup dalam dirinya. Dan dibilang apa? Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun mengasihi dia, saudara. Tuhan, saya nggak, 100% saya percaya betul, saudara. Tuhan mengasihi kita semua, saudara. Yang dimaksud firman ini bukan, wah jadi Tuhan nggak mengasihi saya dong. Tuhan mengasihi kita, saudara. Dia mau, saudara, firman itu hidup sehingga pengalaman mengasihi itu menjadi real, saudara. Bukan suatu konsep lagi, tapi real. Kasih Tuhan tuh bisa kita rasakan. Benar-benar, saudara. Seperti itu. Dan dikatakan juga akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudara, ini penting sekali, saudara. Ketika firman itu tersimpan dan hidup di dalam diri kita, Tuhan tuh kan menyatakan kemuliaannya. Dan itu yang dibutuhkan di akhir zaman itu. Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga kita bisa nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nggak ada lain, saudara, kecuali firman itu kita biarkan, dan kita tinggal dalam hidup kita. Nah, ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara, firman ini, aduh, kalau sekilas tuh enak banget, saudara ya. Orang itu pasti mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pasti senang banget. Tapi firman ini banyak yang miss orang, saudara ya, adalah bukan kamu tinggal di dalam akunya, itu adalah Tuhan yang buat itu, saudara. Anugerah Tuhan ya, supaya kita bisa tinggal di dalam dia, itu anugerah Tuhan. Tapi yang miss orang itu adalah firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, kalau firman itu, makanya tadi, kalau cuman sekali-kali aja dia nggak tinggal dalam kita, itu nggak bisa, sudah nggak akan terjadi. Minta apa saja, kamu akan menerimanya. Seperti itu ya. Dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki loh, saudara. Tapi ya itu syaratnya. Tinggal, firman itu harus tinggal dalam kita. Itu artinya firman itu harus hidup ya di dalam kita. Jadi itulah, saudara, yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Sebagai akhir kata, saudara, kedatangan Tuhan itu udah sangat dekat sekali. Mari kita prioritaskan firman ya. Kita cari firman, kita buat firman itu, kita kejar firman itu. Make sure itu ya, saudara. Pastikan itu bukan cuma kita puas dengan tahu firman, hafal, tapi itu harus masuk ke dalam hati kita. Dan kita lakukan, saudara. Itu akan menjadi milik kita firman itu. Dan akan berkuasa dalam hal. Dan kita akan siap menghadapi apapun yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Siap, saudara. Karena firman itu sudah menjadi milik dan hidup di dalam diri kita.